Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Walladzi lahu mulku as-samawati wal-ard. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min arba'in: min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha, wa ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullahi azza wa jalla, wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhawati rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Senantiasa kita memuja-muji Allah dengan sesuatu yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbud dahra wa ana dahru. Jangan kalian mencela masa, mencela hari-hari, mencela waktu yang berjalan di dalam kehidupan kalian. Fa ana dahru, maka sesungguhnya aku, kata Allah, adalah yang menciptakan masa-masa tersebut. Terkadang ikhwati azakumullah kita mengatakan sekarang zaman edan. Zaman gak benar. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zaman itu sama. Dari dahulu sampai sekarang Allah ciptakan berdasarkan peredaran langit dan bumi. Sama, tidak ada yang berubah. 24 jam. 7 minggu. 12 bulan. Mundu an khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, tidak ada yang berubah. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, waktu yang berjalan di dalam kehidupan manusia sama. Apa yang berubah dari keadaan tersebut? Maka yang berubah adalah apa? Sikap manusia. Ada orang yang bisa memanfaatkan hari-hari yang diciptakan oleh Allah Ta'ala tersebut. Ada orang yang berusia 20 tahun. Mungkin sama 20 tahun. Waktunya pun sama. Setiap harinya. Bulannya sama. Ya, tahunnya sama. Tetapi orangnya berbeda. Semisal kita melihat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau wafat pada usia 45 tahun. 45 tahun. Bagaimana dengan kondisi kita pada usia 45 tahun? Maka berbeda dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Apakah waktu yang diberikan Allah kepada Al-Imam Asy-Syafi'i berbeda dengan waktu yang diberikan kepada kita? Sama. Sama saja.
Tetapi siapa yang menjadi buruk, siapa yang menjadi baik, bukan harinya, bukan zamannya, bukan waktunya. Tetapi siapa yang berada di zaman tersebut. Ya. Maka ikhwati azakumullah, di dalam al-Islam yang menjadi perhatian bagi setiap hamba Allah tabaraka wa ta'ala adalah di setiap harinya. Bukan di setiap minggunya. Bukan di setiap bulannya. Bukan di setiap tahunnya. Karenanya perubahan manusia itu dari satu kehidupan yang lain dilihat harinya. Maka berulanglah waktu-waktu dalam kehidupan manusia itu di setiap harinya. Semisal ikhwati azakumullah. Kalau kita menghitung 1 tahun, 12 bulan. Atau 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun itu, ada orang yang bisa menghafal Al-Quran. Dia bisa menghafal Al-Quran. Kayaknya di banyak kesempatan, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri maupun para jamaah sekalian. Waktu sama. Ya. Waktu kita itu sama. Pernah nggak kita meminta kepada Allah? Ya, meminta dengan sungguh-sungguh. Supaya kita ini bisa hafal Al-Quran. Pernah nggak Pak? Minta serius kepada Allah. Ya, sebagaimana kita meminta kehidupan kita ini. Ya Allah, jangan engkau wafatkan aku ya Allah, kecuali engkau jadikan aku penghafal Al-Quran 30 juz. Pernah minta Pak? Yang model begitu? Kadang-kadang jangankan kita meminta, membayangkan saja kita hafal Al-Quran 30 juz, serasa-rasa apa? Mustahil kayaknya saya. Kayaknya nggak bisa. Kayaknya begini, begitu. Padahal itu ikhwati azakumullah, bukan karena kemampuan manusia. Ya. Bukan karena orang itu cerdas. Ya. Bukan karena orang itu lidahnya fasih membaca Al-Quran. Bukan karena usia. Tapi semua itu apa? Karunia. Karunia dari Allah. Pemberian dari Allah. Ketika Allah memberikannya, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Kalau itu karunia dari Allah, kenapa kita tidak memintanya? Padahal itu yang paling kita butuhkan. Ya. Yang paling kita butuhkan di dalam hidup ini apa? Supaya kita selamat nanti di akhirat. Supaya kita diberikan kehidupan yang paling baik, hasanah, di akhirat. Terbayangkah ada orang yang di dalam hatinya ada hafalan Al-Quran. Dia mengulang-ulang bacaan Al-Quran tersebut, kemudian disambar oleh api neraka. Jangankan 30 juz, Rasulullah SAW mengatakan, Salasuna ayah fil Quran. Ada 30 ayat di dalam Al-Quran. Sufi'at li ashabihi. Akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Hatta ghufiralahu. Sampai sang hamba ini diampunkan oleh Allah. Artinya kita ini punya banyak kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya banyak masalah. Punya banyak kesalahan-kesalahan. Maka ketika dihisap di hadapan Allah, bisa jadi kita menjadi orang bermasalah di akhirat. Siapa yang kita inginkan untuk menyelamatkan kehidupan kita itu, maka diantaranya Allah memberikan syafaat-syafaat. Sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk menolong kita. Maka diantaranya salasuna ayat. 30 ayat di dalam Al-Quran. Dia datang kepada Allah. Ya Allah, jangan bawa si fulan ini ke neraka. Tahan ya Allah. Ampuni dia ya Allah.
Digeret lagi nih. Digeret lagi nih sang hamba. Datang lagi ini ayat. Ya Allah, jangan ya Allah. Selamatkan dia ya Allah. Terus demikian. Tidak pernah bosan. 30 ayat ini. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Hatta ghufira lahu. Sampai sang hamba ini akhirnya diampunkan oleh Allah. Nggak jadi masuk neraka. Apa 30 ayat itu? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat Tabarak. Itu baru 30 ayat. Bagaimana kalau orang hafal 30 juz? Padahal kita dapatkan ada anak yang ngomong saja nggak bisa. Ya. Tapi hafal 30 ayat. Bahkan di dalam berita-berita kita dapatkan ada seorang nenek-nenek. Usianya sudah hampir 70 tahun. Diwisuda menjadi hafizah Al-Quran 30 juz. Jadi apa yang membuat kita malu memintanya? Padahal kita perlu. Ya. Padahal ikhwati azakumullah, kadang-kadang waktu itu sama. Berlalu setahun, 2 tahun. Kenapa kita tidak memulainya saja? Kita tidak memulainya untuk mulai menghafalkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Apakah nanti Allah berikan karunia itu atau tidak, itu adalah kehendak Allah. Tapi kita bersungguh-sungguh memintanya. Dan ini keadaan kita. Ya. Karenanya ikhwati azakumullah, ketika kita berbicara tentang keutamaan hari, keutamaan bulan, keutamaan tahun, maka sesungguhnya itu hanya sekedar apa? Motivasi. Motivasi bagi kita, dorongan bagi kita untuk kita memikirkan setiap waktu itu kita bisa jadikan sebagai penyelamat kita di akhirat kelak. Yang perjalanannya begitu panjang. Ya. Perjalanan dunia 60 tahun, 70 tahun. Perjalanan akhirat ribuan tahun. Kerana ikhwati azakumullah, ketika Allah Ta'ala berfirman, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. Allah menceritakan tentang keadaan hari yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Apa maknanya itu? Yauma tarjufur rajifah. Ketika terjadi hari ditiupkannya sangkakala, bergetar. Tarjifah itu, kata para ulama, adalah sesuatu yang bergerak berlawanan arah. Yang satu ke timur, yang satu ke barat. Bergerak, menjauh. Yang ke selatan, ke utara, menjauh. Sehingga apa yang terjadi? Pecah, hancur. Yauma tarjufur rajifah, ketika terjadi pergerakan yang menghancurkan, berjalan berlawanan arah, menarik sehingga pecah. Tatba'uhar radifah, kemudian diikuti lagi dengan gerakan berikutnya. Ar-radifah, kata para ulama, adalah tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua, yaitu ketika dijadikan bumi yang bulat ini menjadi datar. Dipecah oleh Allah Ta'ala bumi ini menjadi datar sehingga setiap kuburan dibongkar. Setiap kuburan dibongkar. Wa awwalu ma yuqbasu min qabrin qabru Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali dibongkar adalah kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan oleh para ulama antara tiupan yang pertama, yaitu setiap manusia hancur, alam semesta hancur. Yang hidup mati semuanya. Sehingga mereka masuk ke alam barzah. Masuk ke alam barzah. Berapa lama antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua ini sehingga manusia dibangkitkan lagi? Jadi jangan sampai kita punya gambaran orang yang mati terakhir nanti itu merasakan alam barzah sebentar. Mati, kemudian bertiuplah sangkakala yang kedua, kemudian hiduplah dia. Ya. Sebentar di alam barzah. Tidak, ya.
Maka kalau kita buka kitab-kitab tafsir, ma baina al-yaumut tarjub warradifah, antara hari dipecahkannya bumi dan hari dijadikannya bumi ini datar. Jadi alam mahsyar, padang mahsyar itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah bumi yang kita pijak ini. Bukan bumi yang lain. Cuman dirubah. Yauma tubaddalul ardu. Pada hari digantinya bumi. Bumi kita ini bulat, tapi nanti dijadikan flat, datar. Jadi orang yang berselisih apakah bumi itu bulat, bumi itu datar, pada saatnya nanti akan terjadi semuanya. Ya. Kalau hari ini bumi bulat, maka suatu hari bumi akan menjadi datar. Itu adalah bumi yang kita pijak ini. Ya, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzala." Ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi akan mengeluarkan apa yang dia kandung, yaitu dibangkitkan manusia. Dibongkar kuburan, dibangkitkan manusia. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu ma laha. Kagetlah manusia ketika dibangkitkan. Ada apa ini? Wa qala al-insanu ma laha. Yauma idzin, pada hari itu, tuhadditsu akhbaraha. Bumi akan bercerita tentang cerita setiap orang itu. Bumi mana itu? Al-Mahsyar. Yaitu bumi yang telah dijadikan rata. Karena kalau mahsyar itu bukan bumi yang kita pijak, dia tidak akan bisa menceritakan tentang keadaan orang yang berada di atasnya. Karena padang mahsyar adalah hari apa? Yaumul Hisab. Yaumul Hisab. Maka bumi yang akan menceritakan tentang siapa-siapa yang memijak dia. Ada orang yang memijak bumi dengan kebaikan, diceritakan sama bumi. Si fulan ini pernah duduk di masjid, pernah iktikaf, pernah ta'lim, pernah sholat berjamaah, dan lain-lain sebagainya. Sebaliknya pula, ikhwati azakumullah, diceritakan oleh bumi siapa yang pernah bermaksiat. Di setiap tempat yang dia pijak di bumi, bumi tahu. Si fulan, si fulan. Maka kata para ulama, mahsyar itu ya bumi yang kita pijak ini. Sehingga dia bisa bercerita tentang kisahnya. Ya. Tuhadditsu akhbaraha. Ya. Bi anna rabbaka awhalaha. Karena itu ikhwati azakumullah, Allah memberikan kesempatan bagi kita di setiap waktu-waktu yang kita lakukan itu. Bahkan Allah tambahkan, Allah tingkatkan amal kita, perbuatan kita melebihi waktu yang disiapkan oleh Allah 24 jam. Mau bulan Ramadan, mau bulan Rajab, mau bulan Sya'ban, mau bulan yang lain, sama nggak Pak waktunya? Sama. Kalau nggak 30 hari, 29 hari. Ya sama, tidak ada yang berbeda. Tetapi kemudian Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya memberikan kepada kita, di 24 jam itu ada orang yang ditingkatkan oleh Allah Ta'ala, amalnya melejit, ya, dari satu dengan yang lainnya. Umurnya sama, tetapi barokah hidupnya berbeda. Maka ini yang kita pikirkan, ikhwati azakumullah. Dan semua itu bukan karena hebatnya seorang hamba ini. Bukan. Tetapi karunia dari Allah. Karunia dari Allah. Karena itu minta kepada Allah. Kita banyak sesungguhnya ada orang ketika berdoa, dia mengangkat tangan. Ya Allah, berikan saya rezeki hari ini 1 miliar. Berikan hari ini saya rezeki 1 triliun. Kita tanya, memang ente nggak ngaca? Kerjaan ente apa? Minta 1 miliar. Minta 1 triliun. Apa jawaban dia? Allah kan maha kaya. Apa yang mustahil bagi Allah? Kalau Allah berkehendak, bisa saja Allah berikan saya 1 miliar. Kenapa kita tidak balik? Kalau Allah maha kuasa,
Kenapa kita tidak minta kepada Allah, ya Allah, jangan wafatkan saya kecuali saya jadikan hafal 30 juz. 30 juz Al-Quran. Mungkin orang akan ngaca. Memang ente nggak ngaca. Sekolah madrasah aja nggak lulus. Baca Iqra aja nggak tamat-tamat. Minta 30 juz. Kenapa kita tidak balik? Bukankah itu karunia dari Allah? Bukan karena dia lulus Iqra, bukan karena dia cerdas, bukan karena dia ini, dia itu. Tapi karunia dari Allah. Kenapa tidak minta? Padahal mana yang lebih kita butuhkan? Uang 1 triliun atau hafal 30 juz? Kalau seandainya, Pak, dikaruniakan uang 1 triliun, habis nggak seumur hidup? Nggak habis juga. Mau makan apa, bosan juga. Ya, mau pergi ke negeri ini, ke negeri itu, capek juga. Nggak habis-habis tuh uang. Ya, karena ada orang hitung gajinya orang lain. Ya, setahun dikasih 3 triliun dia bilang. Kalau satu harinya berapa tuh? Kalau seminggunya berapa? Kalau sebulannya berapa? Dihitung-hitung gaji orang. Tapi dia nggak habis nggak itu uang? Terpakai nggak uang itu? Enggak. Ya, paling cuma sebuah kebanggaan. Apa yang dia butuhkan? Makan, minum, pakaian, selesai. Setelah itu uangnya kemana? Ditinggalkan di dunia dan tidak lagi bermanfaat. Tidak lagi bermanfaat. Karenanya ikhwati azakumullah, kenapa kita tidak meminta sesuatu yang membuat kita nyaman di akhirat kelak? Ya. Karenanya ikhwati azakumullah, ketika kita berbicara tentang bulan, tentang hari, ya sama saja. Karenanya ikhwati azakumullah, penanggalan kita Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Thaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu adanya sejak kapan? Adanya sejak kapan? Apakah sejak Rasulullah? Lah, bukan. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi penamaan bulan-bulan itu ya khawati azakumullah sudah ada. Sudah ada. Dan Rasulullah SAW hidup di waktu, di masa yang sama. 24 jam dengan nama-nama tahun yang sama. Dengan sama nama tahun yang sama. Ya, kita bisa lihat itu di dalam surah Al-Taubah. Allah mengatakan, Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara sahran. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Mundu an khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sama. Karenanya ikhwati azakumullah, sebelum Islam, bulan yang paling dimuliakan itu bulan apa? Yang dianggap bulan barokah, bulannya Allah, bulannya diampunkan diampunkan dosa-dosa, ditingkatkannya amal, dikatakan paling hebat bulan apa? Bulan Rajab. Belum dikenal Ramadan. Ya. Sehingga ikhwati azakumullah, dahulu ketika datang bulan Rajab, maka mereka muliakan. Seperti kita memuliakan bulan Ramadan. Diimpi-impikan datang bulan Rajab. Sehingga ketika datang bulan Rajab itu mereka melakukan atirah. Apa itu atirah? Atirah itu adalah anak lembu, ya, anak kambing, anak onta, anak sapi yang pertama. Kalau sudah dia punya ternak, lalu ternaknya ini melahirkan anak yang pertama, maka anak itu akan dikorbankan di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Untuk harapan kalau mereka nantinya ternak-ternak ini akan melahirkan banyak anak lagi. Maka anak pertamanya harus dikorbankan di bulan Rajab. Ini yang disebut dengan atirah. Juga mereka masyarakat sebelum Islam datang, itu mereka menyembelih juga di bulan Rajab tersebut kalau mereka merasa apa? Punya kesalahan, punya dosa. Oh, saya punya zalim kepada seseorang. Oh, saya punya maksiat begini, begitu. Lalu mereka menyembelih di bulan Rajab. Di bulan Rajab dengan harapan Allah mengampunkan dosa mereka. Juga di bulan Rajab, ikhwati azzakumullah,
orang-orang itu berhenti menzalimi orang lain. Karena bulan Rajab itu bulan haram. Ya, 4 bulan haram. Arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Yang pertama Rajab, yang kedua apa? Muharram, apa namanya? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Salasun mutawaliyat, ada 3 yang berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini bulan orang nggak boleh perang, nggak boleh menzalimi. 3 bulan berurutan ini karena ini bulan haji. Ya, pelaksanaan haji itu sudah ada sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk melakukan haji. Karena haji adalah peninggalan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sehingga bulan-bulan tersebut yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu adalah perjalanan orang untuk menunaikan ibadah haji. Maka dilarang perang di situ. Dilarang berbuat kezaliman. Kemudian kenapa Rajab terpisah? Karena memang tadi Rajab itu bulan barokah. Dianggap bulan syahrullah, ya bulannya Allah. Maka mereka menjadikan bulan Rajab juga sebagai bulan haram, ya, bulan haram. Sehingga intinya mereka melakukan ketaatan di situ. Lalu datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah mengatakan la atirata, tidak ada atirah, tidak ada atirah. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah ditanya tentang atirah. Atirah tadi apa? Anak lembu yang pertama yang disembelih di bulan Rajab. Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah bagaimana atirah? Mereka sudah biasa melaksanakan itu. Kata Rasulullah, nggak mengapa kalian melakukan atirah. Tapi sebelumnya Rasulullah melarang atirah. La atirata. Tidak ada atirah. Sepertinya ketika ada orang membaca hadis ini, orang mengatakan kenapa di sini diizinkan, di sini dilarang. Maka Rasulullah SAW melarang atirah dengan tujuannya, yaitu mereka menyembelih untuk berhala. Ya. Mereka menyembelih untuk berhala, sesembahan mereka, supaya ternak mereka bisa banyak anaknya. Maka dilarang oleh Rasulullah. Karena tidak ada penyembelihan kecuali untuk Allah. Man dabaha li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia musyrik. Dilarang oleh Rasulullah. La atirata. Tidak ada lagi penyembelihan untuk berhala. Tetapi manfaat dari atirah itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi manusia. Karena hewan disembelih, dagingnya dibagikan. Ya. Siapa yang tidak suka dibagi daging? Gak perlu beli. Dibagi. Lalu Rasulullah melihat kebaikan ini. Ya. Melihat kebaikan atirah ini dari sisi disembelih lalu dibagikan. Sebagaimana kita melakukan Idul Adha. Dibagikan. Lalu Rasulullah mengatakan, al-atiratu haqqun. Atirah itu benar. Yang nggak benar apa? Tujuannya tadi. Kepada siapa dia berkorban tadi? Lalu diganti oleh Rasulullah, korbannya untuk Allah. Karenanya bulan Rajab itu di antara bulan yang disunnahkan kita banyak membagi makanan. Ya, membagi makan, ya, membagi kebaikan di bulan Rajab. Lalu ketika Islam datang, datanglah bulan Ramadan. Digantilah bulan Rajab, posisi bulan Rajab itu dengan bulan Ramadan. Ya, tidak lagi bulan Rajab. Tapi kebaikan-kebaikan di bulan Rajab tetap dilanjutkan oleh Al-Islam. Mana yang baik dilanjutkan. Mana yang salah dibetulkan. Islam tidak akan menafikan adat istiadat di mana adat istiadat itu bermanfaat. Kalau bermanfaat lanjutkan. Kalau bermasalah betulkan masalahnya, yang manfaatnya lanjutkan. Begitulah Al-Islam. Ya. Maka kebaikan-kebaikan bulan Rajab seperti bulan dianggap bulan haram, tetap ditetapkan bulan haram. Ditetapkan tetap banyak bersedekah di situ, banyak memberi makanan dan sebagainya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti kemuliaan bulan Rajab ini dengan bulan Ramadan. Karena tidak ada di dalam Al-Quran bulan yang disebut dengan namanya kecuali apa? Bulan Ramadan. Kita baca dari awal sampai akhir, nggak ada nama bulan.
Cuman yang disebut apa? Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Sehingga dimuliakanlah bulan Ramadan. Orang-orang berkeinginan sampai di bulan Ramadan. Berdoa supaya sampai di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan mulailah orang bergiat beribadah lagi. Dimuliakan bulan Ramadan. Karena itu bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Kitab Allah yang paling mulia. Kalam Allah yang paling mulia. Ya, kalam Allah yang paling mulia, yang paling sempurna. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sehingga bulan Sya'ban berada di tengah-tengah. Bulan Rajab pemuliaannya adalah peninggalan. Bulan Ramadan adalah syariat yang ditetapkan oleh Islam. Sehingga bulan Sya'ban ini menjadi bulan yang dicuekin. Tidak dihiraukan. Karena kalah pamor dengan dua bulan sebelumnya. Bulan Rajab peninggalan. Bulan Ramadan dimuliakan oleh Islam. Sehingga bulan Sya'ban dilalui begitu saja. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Tidak pernah Rasulullah itu saum lebih banyak ketimbang bulan Sya'ban. Artinya selain Ramadan ya. Kalau Ramadan sudah nggak ada perbedaan, nggak ada khilaf karena itu memang bulannya saum. Tapi bulan-bulan yang lain yang paling banyak Rasulullah saum adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Wa kana yasumu Sya'ban kullahu. Dan hampir-hampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saum di bulan Sya'ban itu hampir 1 bulan penuh. Ya, hampir 1 bulan penuh. Maka ketika itu ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa engkau kok banyak beribadah di bulan Sya'ban? Padahal yang dimuliakan orang itu bulan Rajab, bulan Ramadan. Kenapa Sya'ban? Ya. Itu juga disebutkan oleh para ulama, kenapa disebut namanya Sya'ban? Sya'ban itu dari kata-kata syu'ub. Syu'ub itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya bangsa. Su'ubahu wa qabaila lita'arafu. Ya, Allah menjadikan kalian syu'ub, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan berkabilah-kabilah. Syu'ub artinya kelompok-kelompok masyarakat, terpecah-pecah. Ada orang Indonesia, ada orang Malaysia, ya, ada orang Eropa, ada orang Timur Tengah, dan lain-lainnya. Berpecah-pecah. Karena disebutkan orang justru di bulan Sya'ban itu seperti orang berbuka. Kalau di zaman dahulu Rajab orang takwa, menahan diri, nggak boleh perang. Ketika selesai bulan Rajab, kayak apa? Kayak dilepaskan dari penjara. Mereka apa? Apa saja dilakukan. Sehingga berpencar-pencar mereka untuk melakukan apa? Kemaksiatan. Melakukan kemaksiatan. Mereka berpencar-pencar untuk berperang. Justru di bulan Sya'ban itu seperti pecah telur. Ya. Nah, ketika Islam datang, Ramadan mulia. Orang lebih mengejar Ramadan ketimbang Sya'ban. Sya'ban juga dilupakan. Ya. Sehingga ada orang berpikir, nanti bulan Ramadan saya saum. Kalau begitu mumpung masih Sya'ban, puas-puasin dulu. Makan puasin. Jalan-jalan puasin. Hal-hal yang tidak ada faedahnya puasin. Nanti bulan Ramadan saya perbaiki diri. Jadi dua-duanya kena itu. Di masa jahiliyah juga bulan Sya'ban itu dicuekin. Ketika Islam datang juga dicuekin. Karena ngejarnya apa? Ngejarnya Sya'ban. Ngejarnya Ramadan. Maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sebaliknya. Sya'ban beliau banyak beribadah kepada Allah. Salah satu hikmahnya ikhwati azakumullah adalah bulan itu sama. Bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu adalah tempat kita beribadah kepada Allah. Sehingga tidak ada istilah ada kesempatan, ada pecah telur, buka ya sehingga itu dilalaikan. Ya. Karena Rasulullah melihat banyak orang melalaikan bulan Sya'ban karena dia berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW mengingatkan umat ini, ketahuilah bulan Sya'ban itu sama 24 jam, 7 pekan, 1 bulan. Sama, harinya sama. Kenapa kalian beda-bedakan? Ya. Maka Rasulullah SAW menunjukkan itu. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, wa kana yaqulu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudu minal amali ma tutiqun. Yang paling penting bagi kalian itu adalah lakukan semua amal ibadah kepada Allah ma tutiqun, apa yang kalian mampu. Baik di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain. Urusan Allah meningkatkan hari-hari tersebut itu fasilitas tambahan. Ya, fasilitas tambahan. Sekarang ikhwati azakumullah, saya kemarin baru pulang dari umroh dan begitu bludak sekali yang datang ke Masjidil Haram tersebut, sehingga seperti orang menunaikan ibadah haji. Banyak sekali. Dan begitu berlombanya orang ingin mencium Hajarul Aswad, ingin sholat di Multazam, ingin berdoa di Multazam, sehingga sikut sana sikut sini. Begitu pula di Raudah. Hari ini orang nggak bisa masuk dengan segampangnya, harus bikin perjanjian dulu, ya, bikin tasrih melalui aplikasi, daftar dulu supaya bisa masuk ke ke Raudah, karena begitu banyak yang orang antri. Rasulullah mengatakan, ma baina hujrati wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku ada taman dari taman-taman surga. Lalu orang pingin mendapatkan taman surga tersebut. Mereka berebut di situ. Padahal ikhwati azakumullah, apakah taman surga hanya ada di situ saja? Kata Rasulullah SAW, idza ra'aitum raudatun min riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melihat taman dari taman-taman surga, maka merumputlah. Berhentilah di situ. Duduklah di situ. Lalu para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa taman surga itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan khilaqul zikri, yaitu halaqah zikir, halaqah ta'lim, mengingat Allah. Tidak ada yang paling besar dari mengingat Allah kecuali majelis ilmu. Yang insya Allah seperti yang kita lakukan sekarang ini. Tidak ada di situ kecuali dibacakan apa? Ayat Al-Quran. Kecuali di situ kecuali dibacakan apa? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada orang paling ingat kepada Allah kecuali di majelis ta'lim. Kalau majelis zikir dengan mengucapkan tasbih, tahmid dan sebagainya, ya kadang-kadang ada orang bertasbih, bertahmid tapi lupa kepada Allah. Ya. Tapi majelis ilmu mesti ingat, disebutkan. Ya karena di dalam penafsiran para ulama yang paling besar makna khilaqul zikri yaitu majelis-majelis ilmu. Yang di situ dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis. Orang rebutan di raudahnya Nabi, tapi nggak rebutan di raudahnya. Padahal yang mengucapin siapa? Sama. Apa makna raudah di situ? Anak saya baru ikut umroh. Dia pikir ketika dia ngerti bahasa Arab, raudah itu taman. Sehingga kita ayo ke raudah di Madinah. Dia pikir taman kebun kayak ada pohon-pohonannya, ada sungainya, ada ininya. Ketika saya bawa, lah, kok di masjid bi? Ini makna kinayah. Ya, makna kinayah bahwa di tempat ini
tempat yang akan membangkitkan engkau nanti melihat taman yang sebenarnya di surga. Lalu apa bedanya ketika Rasulullah mengatakan apabila kalian melihat taman dari taman-taman surga, maka merumputlah. Ketika ditanya, mana tamannya itu? Apa ada tumbuh-tumbuhannya, ada daun-daunnya, ada sungai-sungainya? Oh, ternyata cuman orang-orang duduk-duduk di masjid, baca ayat Al-Quran, baca hadis, dijelaskan, diterangkan. Maka maknanya apa? Kinayah. Bahwa ketika orang duduk di situ, dia akan memungkinkan lebih besar peluang dia untuk mendapatkan apa? Taman di surga. Bentuknya sama. Ya. Begitu pula bulan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan itu. Ya. Lalu kemudian juga ditambahkan oleh Rasulullah SAW bahwa di bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal manusia. Para ulama mengatakan dilaporkannya amal manusia itu ada yang yaumian, setiap hari. Setiap hari. Jadi kita melakukan perbuatan dicatat. Lalu diangkat, ditaruh di suhuf, di lauhil mahfuz. Si fulan melakukan ini dalam sepekan. Salat, saum, ini, itu ditulis. Lalu diangkatlah, dipindahkan ke suhuf-suhuf di lauhil mahfuz. Yang nanti suhuf-suhuf itu akan dijemberkan ya, akan dibuka pada hari mahsyar. Sehingga catatan amal itu seperti burung yang terbang. Di dalam surah Al-Isra, ta'iratun fi unuqihi. Seperti burung yang terbang di pundak-pundak mereka. Jadi lembaran itu dijatuhkan dari langit ya, seperti ini kalau kita bayangkan ya, bukan makna yang sebenarnya, tapi kalau kita bayangkan seperti kertas kasir panjang tuh diturunkan sehingga dia terbang di punuk-punuk manusia, dia lihatlah catatan amalnya. Nah, itu catatan amal kita kerjakan ditulis oleh para pencatat dari para malaikat. Lalu kemudian dinaikkan untuk dipindahkan di setiap harinya, itu pada hari Senin dan pada hari Kamis. Maka kata Rasulullah, wa anna uhibbu ya, an arfa'u amali wa ana sha'imun. Dan aku senang ketika amalku itu diangkatkan aku dalam keadaan saum. Jadi laporan terakhirnya bagus. Laporan awalnya bagus. Begitu pula di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, Rasulullah SAW mengatakan itu adalah hari diangkatnya amal manusia ke hadapan Allah. Dan hadis tentang ini adalah hadis sahih. Hadis sahih menceritakan tentang amal manusia itu diangkat di bulan Sya'ban di hadapan Allah Ta'ala. Maka kata Rasulullah, wa ana uhibbu an urfa amali wa ana sha'imun. Dan aku sangat suka ketika amalku itu diangkat aku dalam keadaan saum. Karena Rasulullah banyak bersaum di bulan Sya'ban. Karena para ulama mengatakan saum di bulan Sya'ban itu ada 3 martabat. Ada 3 martabat. Martabat yang pertama saum wajib. Saum wajib. Di bulan Sya'ban ada saum wajib. Saum wajib di bulan Sya'ban itu yaitu orang-orang yang punya hutang di Ramadan. Dia bulan Sya'ban adalah akhir sebelum masuknya Ramadan berikutnya. Karena di dalam beberapa mazhab orang yang punya hutang saum di bulan Ramadan, apabila melewati Ramadan berikutnya maka dia ditambahkan dengan fidyah. Ya, dia harus mengqadha Ramadannya ditambah fidyah. Ya. Karenanya bahkan dia termasuk athimun, dikatakan orang yang berdosa sehingga dia melewatkan 1 Ramadan lagi. Dia punya hutang Ramadan tahun lalu. Lalu datang bulan Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan belum ditunaikan. Ya. Maka ini termasuk orang yang dikatakan athimun. Ya, karena sebahagian mazhab ulama itu mengatakan dia harus saum ditambah fidyah. Jadi 2 dia lakukan. Ya.
dua dia lakukan karena dia melewati Ramadan berikutnya. Karena ya ikhwati jazakumullah, orang-orang yang punya hutang Ramadan tahun lalu, maka tidak ada kesempatan dia kecuali Sya'ban. Setelah Sya'ban sudah masuk Ramadan. Ya, karenanya wajib dia mengqadha kesempatan itu di bulan Sya'ban. Ya, karenanya dikatakan Aisyah radhiyallahu anha itu banyak mengqadha Ramadan beliau di bulan Sya'ban. Karena Rasulullah juga saum. Maka beliau pun juga saum di Sya'ban tersebut, ya, membayar Ramadan. Ini tingkatan yang pertama. Ini adalah saum wajib, ya. Dan sudah kita katakan ikhwati jazakumullah, apa bedanya saum wajib dengan saum sunnah? Saum wajib itu tidak boleh dibatalkan. Kita sudah niat malam hari ini untuk mengqadha Ramadan di esok hari. Itu nggak boleh kita membatalkannya kecuali hanya ada dua uzurnya. Safar atau sakit. Kalau cuma ngiler, lihat makanan, ah udahlah, saya buka aja. Itu nggak boleh. Sama dengan Ramadan. Boleh nggak Pak? Alasan ngiler, lewat warung Padang, kecium bau rendang, udah dibuka aja deh. Boleh tidak? Nggak boleh Ramadan. Begitu pula kalau orang sudah niat qadha, itu nggak boleh dia batalkan. Kecuali dengan uzur tadi. Beda kalau dia saum sunnah. Ya, saum Senin Kemis. Niat besok saum sunnah. Tiba-tiba ada teman ngajakin. Yuk kita makan. Wah ini ditolak, sayang ya. Kesempatan. Itu boleh dibatalkan. Ya, boleh dibatalkan saum sunnah. Tapi kalau saum wajib nggak boleh kecuali uzur. Ya, kecuali uzur sebagaimana Ramadan. Nggak boleh kita buka ya dengan sekehendak hati kita. Ya, hanya ada uzur. Ya, safar atau sakit. Ya. Nah itu di bulan Sya'ban. Yang kedua martabatnya adalah saum sunnah. Saum sunnah. Saum sunnahnya apa? Saum sunnahnya sebagaimana saum sunnah Senin Kemis. Misalnya. Orang melakukannya di bulan Sya'ban, maka itu baik. Ya. Kemudian juga dia memperbanyaknya. Seumpama dia saum dari tanggal 1 sampai seterusnya. Ya. Ini sudah tanggal berapa Sya'ban, Pak? Sudah tanggal berapa Sya'ban ini? Hah? Saya juga nggak ingat ya. Ya mulai besok lah. Ya. Tanggal 5. Nah, berarti masih ada tuh kesempatan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, lakukan. Sehingga apa ya, ikhwati azakumullah, salah satu sebab orang datang bulan Ramadan itu seperti orang berlari kencang di awal start, kemudian setelah itu loyo. Awal Ramadan, masjid penuh. Bacaan Al-Quran sehari bisa sampai 3 juz. Hari berikutnya 1-2 ayat kadang-kadang lewat. Masjid sudah mulai kosong lagi, ya, mulai maju safnya katanya. Salah satu sebabnya karena mendadak datang Ramadan, mendadak saum, mendadak qiyamul lail, mendadak baca Al-Quran, belum ada pemanasan. Tapi ketika dia sudah biasa saum di bulan Sya'ban, datang bulan Ramadan, nggak ada kerumitan lagi, sudah nyaman, sudah nyaman dengan saum, sudah nyaman dengan tilawah, sudah nyaman dengan qiyamul lail, sehingga Ramadannya maksimal. Ya, itu salah satu kenapa Rasulullah SAW memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Ya. Kalau yang tadinya belum biasa saum Senin Kemis, paling enggak Sya'ban inilah. Ya, Sya'ban. Ya kalau bisa saum sampai pertengahan. Itu saum sunnah. Kemudian yang ketiga adalah saum makruh. Saum makruh. Di bulan Sya'ban ada saum makruh. Yaitu orang yang bersaum di akhir-akhir Sya'ban. Masuk bulan Ramadan.
Ya, kata Rasulullah SAW, la tuqaddimur Ramadan bisaumi yaumin. Ya, jangan kalian mulai Ramadan dengan saum satu hari sebelumnya, atau 2 hari sebelumnya. Ya, jangan didahului. Jadi kalau puasa Sya'ban menjelang akhir Sya'ban berhenti. Jangan disambung dengan bulan Ramadan, kecuali orang yang sudah berniat melakukan saum Daud. Ya. Tapi kalau dia nggak biasa, khusus bulan Sya'ban saja sampai Sya'ban penuh, seterusnya sampai selesai, kemudian masuk Ramadan, maka itu ujung-ujung dari saum itu disebut saum makruh. Ya, saum makruh. Karena untuk membedakan kekhususan. Ya. Karenanya juga kita sholat itu, sholat wajib, nggak boleh langsung sholat sunnah. Paling tidak pindah duduk dulu. Ya, yang tadinya mungkin iftirash, dia duduk sila dulu. Ya. Atau dia membaca bacaan atau ngomong dulu sebentar, baru dia sholat sunnah. Nggak boleh langsung sholat sunnah. Ya, karena kita disuruh pindah-pindah itu untuk membedakan, oh ini sholat wajib, ini sholat sunnah. Ya. Begitu pula Sya'ban, ya, ketika sudah menjelang akhir berhenti saum. Berhenti saum. Ini namanya saum makruh. Yang berikutnya adalah saum haram. Saum haram. Yaitu seseorang yang mengiktikadkan tanpa dalil yang jelas mendahului saum Ramadan dengan satu hari. Oh, ini sudah masuk Ramadan. Tanpa dalil yang jelas tentang wujudul hilal. Ya. Dengan cara penetapan yang tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ya, seumpama orang melakukannya dengan tradisi. Tidak ada landasan dalil. Ya, seperti melihat apa namanya, pasang surut. Pasang surut. Ini kalau sudah pasang, oh berarti sudah bulan baru. Atau surut, ini bulan baru umpamanya. Walaupun itu ada relasinya dengan bulan dan sebagainya. Tapi bisa jadi ketepatannya kurang. Sehingga dia benar-benar bisa mendahului Ramadan dengan satu hari. Dan dia yakini itu bagian dari Ramadan. Sehingga nggak boleh ada orang saum di awal Ramadan atau di akhir Sya'ban. Dia bilang, kalau memang sudah masuk Ramadan, ini jadi Ramadan. Kalau belum masuk, ini saum sunnah. Nggak boleh punya niat seperti itu. Ya. Nggak boleh dia punya niat seperti itu. Ya. Karena Ramadan yang nggak dapat, ya, saum sunnahnya menjadi nggak jelas. Ya. Dan dia bisa menjadi sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah, mendahului saum Ramadan dengan satu hari. Maka para ulama mengatakan saum di bulan Sya'ban itu beda dengan saum yang lain. Dia memiliki 4 martabat. Yang pertama saum wajib, yang kedua saum sunnah, yang ketiga saum makruh, yang keempat saum haram. Nggak ada di bulan lain. Ya. Ini yang harus dilakukan. Adapun perkara nisfus Sya'ban, maka catatan yang awal yang tadi kita sebutkan, nisfus Sya'ban tanggal 15 Sya'ban dengan tanggal 1 Sya'ban sama enggak? Dari sisi realitanya sama. Ketika kita beribadah di tanggal 1 Sya'ban dengan tanggal 15 Sya'ban, dihitung enggak di sisi Allah? Dihitung di sisi Allah. Adapun urusan plusnya itu, ya, urusan plusnya itu adalah bonus. Ya. Jangan orang menghususkan ibadah itu karena bonus ini. Ya. Karena bonus ini. Karena di antara ibadah yang makruh, orang menghususkan hari Jumat dengan ibadah meninggalkan hari yang lain. Ya. Ini hari Jumat nih. Oh, dia sholat malam. Selain hari Jumat, nggak sholat malam. Ini makruh. Ya karena apa? Hari Senin dengan hari Jumat sama. Sama. Cuman nilai plusnya ditambahkan oleh Allah pada hari Jumat. Jadi kalau kita beribadah di hari Jumat, beribadahlah di hari Senin. Beribadah di hari Selasa.
Ya begitu pula ketika ada orang menghususkan Sya'ban dengan sebuah ibadah melebihi yang lainnya, maka ini yang bermasalah. Atau nisfu Sya'ban. Ada orang datang ke masjid rame di tanggal 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban. Di hari yang lain azan berkumandang, cuek saja dia. Dia datang ke masjid. Padahal kewajiban untuk melaksanakan jamaah di tanggal 1 Sya'ban dengan tanggal 15 Sya'ban sama tidak? Sama. Ya. Maka ikhwati azakumullah, di perselisihan para ulama tentang nisfu Sya'ban itu ada atau tidak ada, maka bagi seorang muslim nggak penting. Ya. Karena yang penting bagi dia di setiap hari itu dia beribadah kepada Allah. Kalau memang benar di tanggal nisfu Sya'ban itu ada kemuliaan, maka itu nilai plus bagi dia. Alhamdulillah berarti ada tambahan. Kalau tidak, maka nggak ada masalah juga. Ini yang tadi kita sebutkan ya. Jadi kaidah yang kita sebutkan setiap hari itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun plusnya itu adalah uh, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak bisa merubah ibadah-ibadah tersebut dengan menghususkannya di waktu-waktu tersebutnya. Namun yang sahih di dalam masalah ini adalah hadis-hadis yang berkenaan dengan kekhususan nisfu Sya'ban. Ini dinilai oleh para ulama hadisnya tidaklah sahih. Dan masalah keutamaan itu masalah akidah, masalah keyakinan. Dan kaum salaf tidak meyakini sesuatu sebagai akidah kecuali dengan 3 landasan saja. 3 rujukan saja. Kalau tidak ada 3 rujukan ini, maka tidak akan menjadi akidah. Tidak diyakini. Yang pertama Al-Quranul Karim. Diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Yang kedua, diceritakan oleh hadis-hadis yang sahih. Baik mutawatir maupun ahad. Yang ketiga, ada ijma' kesepakatan para ulama. Tidak ada kata pendapat kedua. Semua ditanya, benar gak ini? Benar. Ulama di Timur Tengah ditanya, iya. Ulama di Asia ditanya, iya. Ulama di Eropa ditanya, iya. Oh, berarti ijma'. Maka itu menjadi akidah. Ya, menjadi akidah. Orang yang menyelisihinya berarti dia berada di luar jalur keislaman. Nah, sementara perihal tentang adanya malam nisfu Sya'ban ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, diperselisihkan para ulama sehingga kita tidak bisa meyakininya secara akidah. Cuman kita mengatakan apa? Kalau memang di situ ada keutamaan dari Allah, maka itu bonus. Urusan saya beribadah sama saja. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 Sya'ban dan seterusnya, Ramadan, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah dan lain-lain sebagainya tetap harus dilakukan seorang mukmin ya sehingga dia tidak menjadi orang yang menyembah Allah di hari-hari tertentu dan meninggalkan menyembah Allah di hari-hari tertentu ya. Maka ini bisa jadi mempersekutukan Allah tabaraka wa taala dengan hari-hari tersebut dengan cara-cara tersebut ya. Demikian ikhwati azakumullah yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan, falyatafadhal mazkur. Satu pertanyaan ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang membaca Al-Quran tapi yang membaca Al-Quran tapi pernah sudah terpotong. Oh ya. Boleh pada puasa sunnah tapi bisa didengar kan misalnya Kamis puasa terus
enggak Sabtu puasa lagi puasanya kemudian niatnya puasa tahun terus enggak Senin puasa lagi puasa nah ini sekaligus niatnya puasa tahun Ya, barakallah. Assalamualaikum. Ya, bukan hanya baca Al-Quran. Orang sholat juga ada yang berdosa, Pak. Ya. Orang taklim juga ada yang berdosa. Loh kok bisa berdosa? Saya kan berbuat ketaatan. Sekarang kalau kita tanya, perempuan haid sholat, pahala nggak, Pak? Dosa justru. Ya. Orang sholat, riya, karena sesuatu selain Allah. Berdosa tidak? Berdosa. Orang sholat, dia tidak haid kalau perempuan. Dia juga tidak riya, tapi sholatnya berdosa. Ada nggak, Pak? Orang laki-laki sholat di rumah. Orang laki-laki sholat di rumah, nggak berjamaah. Tidak ada uzur. Sholat di rumahnya. Dari sisi dia tidak sholat berjamaah, berdosa. Dari sisi sholatnya dia berpahala. Ya. Jadi setiap amal begitu. Orang baca Al-Quran juga demikian. Kalau dia membaca Al-Quranul Karim karena taat kepada Allah, ingin mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Hujjatun lahu. Menjadi hujjah kebaikan di hadapan Allah. Wa hujjatun alaihi. Jadi kaidah Allah yarfa'u bihadzal Qur'an ummatan wa yunzilu ummatan. Itu bukan hanya di Al-Quran, di semuanya. Allah mengangkat satu kaum dengan sholat. Dan Allah merendahkan satu kaum dengan sholat. Allah mengangkat satu kaum dengan saum. Allah merendahkan satu kaum dengan saum. Ada orang saum. Tapi supaya dikjaya. Punya aturan sendiri saumnya. Niatnya supaya dapat kekebalan. Niatnya supaya bisa nerawang. Ya. Dan sebagainya. Tetapi dengan tata cara khusus. Kalau enggak tata cara khusus, enggak dapat. Kalau kurang harinya, gagal. Ya. Dan sebagainya. Nah, di sini dia telah berbuat sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah. Maka saumnya tidak memberikan apa-apa bagi dia. Kecuali menambahkan kesombongan. Kalaupun dengan saum itu dia berhasil, bisa nerawang, bisa kebal. Maka tidak ada yang merubah dia kecuali dia bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaidah seseorang beribadah itu bisa dapat pahala, bisa dapat dosa, terjadi di semua ibadah. Bukankah orang-orang munafik bisa sholat, bisa saum? Di zaman Nabi orang-orang munafik sholat. Tapi sholatnya tidak meningkatkan apa-apa bagi dia. Ya. Karena semuanya menginginkan masalah duniawi. Ya begitu pula dengan orang membaca Al-Quran. Maka ahli sunni ya. Dan itu adalah perkara yang paling besar mujahadahnya ya. Perjuangannya untuk mendapatkan keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semua punya potensi rusaknya amal tersebut. Maka senantiasa kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi apa? Iya, nggak ada masalah. Ya puasa sunnah itu bisa digabungkan niatnya. Karena rupanya sama. Ibadah yang rupanya sama itu boleh digabungkan niatnya. Ya, Senin dia berniat untuk saum Senin dan sekaligus saum Daud, tidak ada masalah. Saumnya itu juga. Ya. Dan dia niatkan demikian, tidak ada masalah. Ya. Tapi yang tidak boleh adalah meniatkan saum wajib dengan saum sunnah. Saya saum sunnah besok hari Kamis sekalian kodok. Ah, itu nggak boleh. Karena apa? Beda hukum. Ya, beda hukum. Dan saum itu harus jelas ta'yin.
Antum mau sholat saum sunnah atau mau saum kodok misalnya. Kalau saum kodok, ya sudah kodok pada hari Senin. Dapat nggak dia keutamaan pada hari Senin tersebut? Dapat, karena memang hari itu diangkat amal. Mau dia saum sunnah, mau dia saum wajib, berarti apa? Realitanya dia sedang saum. Karena Rasulullah mengatakan apa? Saya senang saum pada hari diangkatnya amal. Karena di situ tidak ada saum wajib, maka beliau saum sunnah. Ya, karenanya ketika ada orang mengatakan saya ingin kodok saum Ramadan di setiap Senin saja, di setiap Kamis saja, apakah dia dapat pahala saum sunnahnya atau keutamaan hari itu? Dapat, dapat. Tapi niatnya harus tidak boleh digabung. Tapi kalau saum sunnah, dia gabungkan saum Daud, saum Senin Kamis misalnya, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Ya, insya Allah. Gimana? Ya nggak ada masalah juga. Ya, nggak ada masalah juga. Seumpama ada orang puasa Daud, Senin dia saum, kemudian di Selasa dia buka, Rabu dia saum, kemudian ketemu Kamis. Nah kan harus berbuka. Lalu dia saum lagi. Ini untuk Kamis. Saum Kamis, bukan saum Daud. Yang saum Daudnya hari Sabtunya umpama. Sehingga itu 3 hari jadinya. Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Maka wallahualam ini pun tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Karena ketika dia saum di hari Jumat karena mengikuti urutan-urutannya, maka tidak ada masalah. Dia saum Sabtu juga karena mengikuti urutan-urutannya, tidak menyendiri dengan itu, menghususkannya, maka tidak ada masalah. Demikian ya, wallahu a'lam. Nah, taib naktafi bi hadzal qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.